Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tidak lupa shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Suatu hari terdapat seorang arsitektur muda bernama Farhan. Beliau itu merupakan seorang arsitektur muda yang sukses, tetapi beliau mengalami suatu masalah yaitu krisis identitas. Kira-kira kenapa bisa Farhan mengalami krisis identitas? Padahal kalau secara kita pikir tuh menjadi seorang arsitektur muda dan sukses itu pasti kan menyenangkan dan bisa dibilang terjamin hidup ya. Hal itu dikarenakan jika kita hanya melihat suatu kesuksesan berdasarkan materi saja, maka kita akan mengalami yang namanya kerusakan hati. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hidupmu akan tentram." Hal ini juga disampaikan oleh ulama Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kebahagiaan senati atau sadah itu bukan dinilai dari seberapa banyak harta yang kita punya, tetapi dari seberapa kenal diri kita kepada Sang Pencipta. Artinya, kita nih sadar bahwa kita tuh hanya hamba Allah yang masih membutuhkan bimbingannya dan yang pastinya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Farhan mulai mendalami nilai-nilai agamanya seperti sholat 5 waktu, mengaji dan membantu sesama manusia. Oke, di poin kedua ini kita bahas tentang ijtihad, yaitu proses mencari hukum dalam Islam. Jadi, Farhan lagi bingung nih mau ngambil keputusan karena yang dia hadapi tidak dijelaskan secara langsung. Nah, di sini Farhan melakukan hal yang benar, yaitu mencari jawaban lewat Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Menurut saya, ini langkah yang tepat banget karena dalam Islam, kalau kita ragu, kita tidak boleh asal memutuskan, tetapi harus cari tahu dulu dengan dasar yang jelas. Simpelnya, ijtihad itu adalah usaha kita untuk menemukan jawaban yang paling benar sesuai ajaran Islam. Kenapa ini penting? Karena tidak semua masalah ada jawabannya langsung. Jadi, kita harus berpikir, tapi tetap sesuai dengan aturan agama. Para ulama juga menjelaskan bahwa ijtihad itu adalah bentuk usaha yang baik, bahkan kalau hasilnya benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala karena sudah berusaha. Jadi dari sini kita bisa lihat Farhan sudah berada di jalan yang benar karena tidak asal ambil keputusan, tapi berusaha mencari yang paling sesuai dengan syariat. Nah, dari proses ijtihad ini, Farhan akhirnya akan menemukan sikap terhadap proyek yang dihadapi. Ketika mendapat proyek bangunan yang meragukan secara etika berpotensi merusak lingkungan dan tidak bermanfaat, Farhan menghadapi dilema setelah mengkaji Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Ia menyimpulkan bahwa proyek tersebut tidak sesuai syariat karena dapat menimbulkan mudarat. Meski beresiko pada karirnya, Farhan memilih menolak proyek tersebut. Ia berpegang pada prinsip bahwa keberkahan dan nilai moral lebih penting daripada keuntungan materi. Dalam kasus ini, terdapat gesekan antar staf yang berbeda keyakinan terkait penggunaan ruang istirahat untuk keperluan ibadah, di mana Farhan sebagai pemimpin berada di posisi yang harus menengahi konflik kepentingan tersebut. Menurut pendapat saya, Farhan harus mengambil peran sebagai pemimpin yang moderat, karena toleransi di tempat kerja bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, melainkan memastikan setiap individu mendapatkan hak dan ruang yang adil untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Argumen saya didasari oleh prinsip keadilan dalam Islam yang tertuang dalam Quran Surah Al-Mu'tamanah ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita tetap harus berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka yang tidak memusuhi kita dalam urusan agama.
Dalam kasus ini, memberikan jadwal yang adil bagi staf non-muslim adalah bentuk nyata dari keadilan tersebut. Jika meninjau pandangan ulama, salah satunya Profesor Quraish Shihab ditekankan bahwa tasamuh atau toleransi adalah kunci harmoni, di mana dalam urusan muamalah atau hubungan sosial, kerjasama dan saling menghargai adalah sebuah keharusan. Sebagai solusi penutup, Farhan sebaiknya menyusun regulasi penggunaan ruangan yang transparan agar tidak ada pihak yang merasa dikesampingkan, sehingga profesionalisme di kantor tetap terjaga selaras dengan nilai-nilai Islami. Poin terakhir akan membahas tentang akhlak Farhan sebagai pemimpin muslim. Gambaran Farhan sebagai atasan yang santun dan jujur adalah cerminan pemimpin muslim yang ideal. Di zaman sekarang, sangat langka pemimpin yang memimpin dengan akhlak islami di tengah tekanan dunia kerja yang penuh godaan. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar jabatan, tapi sebuah amanah yang sangat berat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah sendiri adalah teladan tertinggi dalam hal kepemimpinan yang berakhlak mulia. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Lalu menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah juga menjelaskan kejatuhan sebuah organisasi atau negara selalu dimulai dari rusaknya akhlak para pemimpinnya. Sebaliknya, pemimpin berakhlak mulia akan membawa keberkahan bagi seluruh yang dipimpinnya. Itulah pembahasan kami mengenai dilema sang arsitek muda. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.